Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Lamuddur, bab keempat, al-amru bi ta'ati sultan wa ikramuhu wa adamul khuruji alaih. Perintah menaati penguasa, memuliakan dan tidak boleh memberontak kepadanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri. Di sini Allah tidak mengulangi kata-kata taat kepada ulil amri karena ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, yakunu umara talinu lahumul julud wala tatma'innu ilaihumul qulub. Thumma yakunu umara tashma'izzu minhumul qulub wa takhsha'iru minhumul julud. Faqala rajulun ya Rasulullah afala nuqatiluhum? Qala la, ma aqamus shalah. Akan ada para pemimpin yang membuat kulit itu tenang, tapi hati tidak tentram kepada mereka. Kemudian nanti akan ada lagi pemimpin-pemimpin yang hati menjadi marah kepada mereka dan kulit pun menjadi merinding kepada mereka. Lalu ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, bolehkah kami memerangi pemimpin seperti itu? Kata Rasulullah, tidak boleh selama mereka mendirikan sholat. Nah, di sini menunjukkan bahwa selama pemimpin itu mendirikan sholat, maka kita tidak boleh membangkang kepada mereka. Dari Adi bin Hatim ia berkata, qulna ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'ala fadzakara syarr. Faqal ittaqullah wasma'u wa athi'u. Dari Adi bin Hatim ia berkata, kami berkata, wahai Rasulullah, kami tidak akan bertanya kepada engkau tentang menaati orang yang bertakwa. Akan tetapi yang kami akan tanya adalah orang, para pemimpin yang melakukan keburukan-keburukan. Kata Rasulullah SAW, ittaqullah wasma'u wa athi'u. Tetaplah bertakwa kalian kepada Allah. Dengar dan taatlah, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa pemimpin itu walaupun berbuat keburukan, tetap kita tidak boleh membangkang kepada mereka. Tetap kita harus berusaha untuk memberikan nasihat-nasihat yang tentunya bermanfaat untuk mereka. Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan hadis tadi diriwayatkan Ibnu Abi Asim, man akrama sultan Allah tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahu Allahu yaumal qiyamah. Wa man ahana sultan Allah tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menghormati atau memuliakan penguasa di dunia ini, Allah akan hormati atau Allah kemuliakan ia di hari kiamat. Dan siapa yang menghinakan penguasa di dunia ini, maka Allah akan hinakan ia kelak pada hari kiamat. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, kata Rasulullah SAW, khamsun man fa'ala wahida minhunna kana dhaminan ala Allah. Ada 5 perkara, siapa yang melakukan 5 perkara ini, maka Allah akan jamin ia dengan surga. Di antara 5 perkara itu apa? Man dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tawqirahu. Orang yang masuk kepada pemimpinnya, kepada penguasanya, karena ingin memuliakan dia dan menghormatinya. Ini menunjukkan pahala besar menghormati dan memuliakan penguasa tersebut, sampai-sampai Rasulullah menjamin bahwa orang tersebut akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini akal Islam menunjukkan bahwa dalam Islam kita harus betul-betul taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Dan tidak boleh membangkang dari mereka. Kecuali apabila yang pertama mereka melakukan kekufuran yang jelas, yang ada dalilnya. Yang kedua, kekuatan orang yang memberontak tidak mungkin dikalahkan karena saking kuatnya dan tidak terkucur darah kaum muslimin. Maka yang seperti ini para ulama akan boleh. Adapun kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka tidak diperkenankan. Karena mafsadahnya pasti jauh lebih besar. Sebagaimana kita lihat di negeri-negeri yang memberontak kepada penguasa,
yang terjadi adalah kekacauan. Iya, demikian pula sejarah-sejarah masa lalu. Ketika terjadi pemberontakan, selalu yang terjadi adalah kekacauan. Makanya kata Syekhul Islam, ya, pemberontak yang berhasil menang dalam pemberontakannya biasanya tak akan lama, ya, nasibnya. Dia akan segera ditumbangkan kembali. Maka ya kewajiban kita adalah untuk mengikuti perintah Nabi SAW untuk bersabar menghadapi kezaliman mereka. Ya, karena Nabi juga telah mengabarkan akan ada pemimpin yang hatinya bagaikan setan, berbadan manusia. Lalu Rasulullah mengatakan, tetaplah dengar dan taat walaupun hartamu diambil, badanmu dipukul. Ini subhanallah, ya, karena kemaslahatan menaati mereka jauh lebih besar daripada kemaslahatan membangkang kepada mereka. Wallahu a'lam.